Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Pen Talks, bincang-bincang penempatan bersama Amel. Nah, kali ini kita bakalan bincang sama salah satu alumni PKN STAN yang saat ini mengabdi di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kalau teman-teman suka dengan karyanya Andrea Hirata, baik itu novel ataupun juga film-filmnya, seperti salah satunya Laskar Pelangi, teman-teman pasti tahu kalau kisah tersebut berlatar belakang di salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu di Belitung Timur. Nah, kali ini kita bakalan bincang-bincang bersama Kak Andi, atau juga biasa disapa Kak Fahri, mahasiswa D3 Akuntansi PKN STAN yang saat ini mengabdi di Pemprov Kepulauan Babel atau Bangka Belitung. Terutamanya kita bakal bahas di daerah ibu kota Palangkarayanya. Baik, kita sapa langsung Kak Fahrinya. Selamat sore Kak Fahri. Ya, sore Amel. Thank you ya udah ke sini. Terima kasih juga Kak sudah bergabung bersama kami. Nah, Kak Fahri, boleh tolong deskripsikan nggak, Kak, gimana sih itu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Oke. Pertama-tama ya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tuh salah satu provinsi yang termuda di Indonesia. Jadi yang baru didirikan kurang lebih Januari tahun 2000. Jadi baru banget. Jadi kayak bagi teman-teman angkatan 2018 juga pada kelahiran tanggal segitu, tahun segitu. Nah, jadi sebelumnya Babel ini dia bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Baru tahun 2000 itulah pemekaran menjadi sebuah provinsi sendiri. Jadi bisa dibilang um, untuk dunia pekerjaan barangkali untuk PNS-nya, baik yang di provinsi ataupun kabupaten kotanya, ya tergolong baru. Tapi walaupun baru, istilah kecil-kecil cabai rawit itu ternyata sangat bisa merepresentasikan Pemprov di sini, karena walaupun baru tadi, prestasi-prestasinya itu, capaian-capaian pemerintahannya itu salah satu yang outstanding juga, yang apa yang misal seperti apa-apa yang bisa dilakukan Pemprov di Pemda-Pemda di Pulau Jawa, maka dalam waktu yang tidak butuh waktu lama, maka Pemda di sini, terutama Pemprov Babel, itu bisa catch up. Nah, salah satunya yang barangkali juga lagi digalakkan ya di sektor pemerintahan di Indonesia, baik di kementerian lembaga hingga Pemda sekalipun, itu mengenai tanda tangan elektronik ya bagi para pejabat-pejabat daerahnya, baik itu yang eselon 1, 2, dan 3-nya. Karena baru kemarin banget nih di hari Jumat tanggal 3 September itu Pemprov Babel tanda tangan kerjasama dengan BSSN, Badan Sandi Siber Negara, untuk pelaksanaan tanda tangan elektronik ini. Dan tentu ada banyak capaian-capaian lainnya, misal seperti reformasi birokrasi. Jadi kalau misalnya Kemenq ngomongin eselon 3, eselon 4-nya pada jadi fungsional, ya di sini kita juga ngomongin hal yang sama gitu. Jadi jujur saya sendiri juga cukup kaget ya, cukup terkejut, karena pas kuliah kan ngomonginnya kayak Kemenq bakal gini dalam sekian tahun ke depan. Mikirnya cuma Kemenq doang yang bisa. Maksudnya yang bisa dalam waktu cepat gitu. Oh, ternyata pas sudah sampai di sini, kita juga ngobrolin hal yang sama gitu. Jadi kayak, oh ini saya tahu kemarin pas kuliah gitu. Jadi maksudnya bukan dunia yang beda banget tuh, enggak. Jadi emang ya overall ekosistem lingkungannya bagus sih. Kurang lebih itu deskripsi awalnya ya. Oke, Kak. Kayaknya keren banget sih, Kak. Baru pisah dari provinsi sebelumnya, terus sekarang udah punya banyak prestasi. Nah, Kak, kalau dalam memilih penempatan itu, biasanya kan dari Biro SDM memberikan kita beberapa pilihan. Dan tentunya Kakak sebagai mahasiswa itu punya pertimbangan. Kalau boleh tahu, Kakak pilihannya dulu itu apa aja dan pertimbangannya gimana ya, Kak? Oke, boleh boleh. Um,
pertama untuk pertimbangan dulu ya, jadi bisa memberi perspektif tentang pilihan yang pada saat itu kakak pilih gitu. Kalau nggak salah dulu milih itu di Oktober 2020 deh, kayak seminggu atau bahkan sebelum wisuda kurang lebih gitu. Pokoknya setelah yudisium ada survei itu kan dari Biro SDM Kemenkyu. Nah, untuk dasar pertimbangannya sendiri, kurang lebih tuh sebenarnya cuma ada dua ya. Pertama, itu dari segi take home pay, remunerasi yang kita dapatkan, dan yang kedua itu dari kepastian lokasi. Nah, jadi memang selalu ada trade-off-nya gitu. Ketika barangkali mendapatkan remunerasi yang tinggi, maka ada resiko bisa dipindah-pindahin. Tapi ketika pengen nggak dipindah-pindahin, ada resiko remunerasinya lebih rendah. Dan itu sebenarnya hal yang wajar gitu kan. Kayak ya nggak ada yang dua-duanya sama-sama top gitu kan. Ya itu sih bisa, tapi kita buat sendiri gitu kan. Dan maksudnya mungkin buat bisnis atau bekerja di tempat lain barangkali. Tapi kalau misal di posisi kita sekarang, ya itu hal yang wajar lah. Nah, pada saat itu di Oktober 2020, setelah berkonsultasi dengan orang tua ya ngobrol gitu kan, ngobrol dengan orang tua, di sebenarnya orang tua nggak memaksakan atau kayak oh kamu harus harus pilih yang gajinya gede oh atau kamu harus um, yang nggak pindah-pindah ya itu sebenarnya dikembalikan lagi ke saya gitu. Nah cuman pada saat itu akhirnya lebih mengenal diri lagi mana sih yang kira-kira lebih penting kayak gitu apakah dapat gaji yang tinggi atau nggak dipindah-pindah. Nah kebetulan preferensi pribadi pada saat itu lebih ke nggak pindah-pindah karena mikirnya awalnya kan mikirnya ditempatkan bisa di Jakarta nih. Nah kalau di Jakarta seenggak di rumah di Jambi keluarga kayak orang tua atau adik lagi ada keadaan darurat sehingga harus pulang atau misal pun kayak hari Lebaran kok ini asumsi keadaan normal ya nggak ada COVID jadi misalnya Lebaran bisa pulang atau kapan ada libur yang panjang bisa pulang. Nah itu kan kalau ada di Jakarta atau di region Indonesia bagian barat seenggaknya masih lebih mudah deh untuk pulang ketimbang kalau misalnya di region Indonesia bagian tengah ataupun timur gitu. Nah ini sebenarnya kembali lagi ke preferensi pribadi ya, gak ada yang mana yang benar, mana yang salah itu kembali ke diri masing-masing. Jadi menurut saya poin pembelajaran pertamanya adalah mengenal diri terlebih dahulu. Kenalin diri, kemudian mungkin juga kenalin preferensi orang tua itu pengennya gimana. Nah, terus yang kedua, karena setelah tahu ternyata lebih cenderung suka dengan yang nggak pindah-pindah, jadi strateginya pada saat itu adalah memilih ke KLP, KL sebenarnya, Kementerian Lembaga, yang nggak ada instansi vertikalnya. Nah, dia pada saat itu milihnya Kementerian Koordinator Ekonomi, Kemenkoeko, Kemenkes, sama Kemenpan RB. Nah, itu kan semuanya nggak ada instansi vertikal tuh, nggak ada yang di daerah-daerah. Jadi mikirnya, kalau tembus ke salah satu dari tiga itu, maka seenggaknya bakal di Jakarta semua tuh, nggak bakal kemana-mana. Nah, cuman uniknya adalah sekarang saya di Pemda. Nah, itu ada cerita menariknya juga. Jadi di survei Kemenku itu ada ditanyain apakah Anda bersedia ditempatkan di Pemda. Nah, itu saya jawabnya enggak. Enggak tahu. Nasib bawa ke sini. Jadi ya, nah ini poin pembelajaran kedua lagi. Kalau kita sebagai ini ya mahasiswa kedinasan yang udah dibiayai negara juga gitu kan untuk studinya gitu kemudian setelah lulus pun alhamdulillahnya banget dikasih lapangan pekerjaan gitu kan dikasih pekerjaan itu memang kalau mau banyak mintanya demanding banget gitu rasa-rasanya emang kurang bersyukur banget sih. Nah jadi pada saat itu setelah tahu di kurang lebih kayaknya di akhir November atau di Desember awal Desember 2020 akhirnya belajar untuk gimana accept ya menerima kemudian juga setelah itu mensyukuri kalau kayak oh ya udah sih gitu seenggaknya aku ada dikasih kerja ada pasti gitu
gitu, nggak dibiarin gantung kayak gitu atau melalui ya kayak nggak ada kepastian seperti itu. Seenggaknya masih ada hal-hal yang bisa disyukuri dan akhirnya ya udah gitu. Sekarang penempatan. Tapi kalau misal ada pembelajaran atau misal ada tips dalam memilih, nah ini saya ada buat teori gini nih. Kan ada 3 pilihan tuh. Pilihan pertama, idealnya coba yang pilih pilihan yang benar-benar kalian pengen deh kayak gitu. Misalkan kayak mikirnya kayak nggak mungkin deh anak akun misal dengan nilaiku segini, misal anak akuntansi dengan nilaiku segini aku nggak mungkin deh masuk PPT eh, PPATK ya, yang untuk pencucian kasus-kasus pencucian uang seperti itu. Nah, kayak aku Iya. nggak mungkin deh masuk PPATK, atau kayak aku nggak mungkin deh masuk BPK atau Kemenq sekalipun gitu. Bodoh amat. Untuk pilihan pertama, disalurkan aja dulu keinginan pribadi itu. Saya pengennya kemana tadi gitu kan. Terus pilihan yang kedua, baru pilihlah yang ideal gitu. Oh, kayaknya dengan nilai IPK saya yang segini, kayaknya saya nggak cocok deh masuk PPATK atau BPK. Tapi bisa masuk nih, misal kayak di kementerian apa gitu, misal contoh ya, misal kementerian SDM atau kementerian yang lain atau lembaga negara yang lain gitu. Nah, terus yang ketiga, berilah kayak apa ya jaring pengaman seenggaknya kalau misalkan nggak lolos di kedua ini ada pilihan ketiga yang siap jadi backup dan itu tuh barangkali nggak jauh dari ekspektasi pribadi gitu. Nah, misal study case pengalaman saya sendiri, kalau misalnya ketika ekspektasinya nggak pengen pindah-pindah, terus juga pengen di Jakarta. Kenapa Jakarta? Siapa yang tidak mau di Jakarta? Bisa dibilang semua yang ada fasilitas di Indonesia ini ada di Jakarta gitu. Kehidupan metropolitan lah, terus segala fasilitas sarana prasarana juga ada di sana gitu. Macet apa segala macam ya bagi yang mau tinggal di Jakarta ya itu sudah konsekuensi gitu. Nah, jadi karena saya dari Jambi gitu kan, eh, paling enggak menurutku yang mendekati Jakarta paling-paling ya kota kayak Bandung, Surabaya, Semarang gitu. Nah, ini misal ya, misal ngomong ke diriku sendiri di Oktober 2020 di tahun lalu gitu, untuk di pilihan ketiga daripada pilih Kemenpan, mending pilih Pemprov yang ada di Pulau Jawa. Misal kayak Pemprov Jabar atau Pemprov Jatim misal gitu. Asumsi diterima. Tapi kalau misal tahunya faktanya bakal kebabel juga, ya udah itulah lagi nasib. Jadi intinya dari 3 rumus ya, ada 3 saran dari itu. Pertama, pilihlah yang idealis, kayak pengennya tuh ke sini gitu. Ya aku pengennya tuh bisa memiliki ekspektasi bisa kerja di sini. Pilihlah itu. Jadi seenggaknya kalau enggak kepilih, kalau enggak keterima, itu tuh enggak gantung atau enggak menyesal kayak seandainya aja aku milih itu tuh kawanku yang ternyata IPK-nya di bawah atau sama denganku bisa masuk ke situ. Seenggaknya itu enggak ada penyesalan di kemudian hari. Terus yang kedua, tetap jangan lupa realistis. Yang ketiga, bagaimanapun harus bisa konservatif gitu. Harus tetap bisa menjaga ekspektasi tadi, seenggaknya kalau jatuh itu tuh nggak di luar ekspektasi sama sekali. Nah, ini tuh karena ya aku sendiri kan kemarin karena sombong banget, apakah Anda bisa ditempatkan di Pemda? Dan jawabannya tidak. Ya, akhirnya ketika ditempatkan di Pemda, kaget. Jujur kaget waktu dapat tuh kayak langsung pas baca PDF kan di HP terus langsung gemeter tangan kayak senyum-senyum nggak jelas di rumah gitu karena kaget tadi gitu. Cuman pada akhirnya setelah 1, 2, 3 bulan sudah masuk kantor juga dijalanin sehari-hari, ya tidak buruk juga. Ya selalu ada hal yang bisa disyukuri. Iya, kurang lebih gitu, Mas. Wah, keren ya, Kak. Maksudnya, ada aja hal-hal yang dapat dipetik dari kisah unik Kakak. Karena ini kasusnya unik banget, Kak. Oke, berarti tadi idealis, realistis, dan konservatif, serta tidak lupa bersyukur karena
kita harus siap ditempatkan di mana saja ya, Kak. Nah, Iya. kalau dari hasil antara pilihan Kakak dan juga hasil penempatannya, itu kan Kakak di Pemprov Bangka Belitung, sementara home base Kakak itu di Provinsi Jambi. Perkiraannya apakah ada hubungannya sama home base nggak ya, Kak? Nah, ya bisa jadi ada. Tapi ya kembali lagi barangkali inilah racikan dapurnya di Biro SDM Kemenkyu gitu kan, dan kita sebagai mahasiswa ya kita tidak tahu karena kan kayaknya emang dijaga banget ya. Kayak satu-satunya informasi yang bisa sampai ke kita tuh adalah informasi barangkali kalau ada survei, sama terus informasi pengumpulan berkas-berkas CPNS, dan yang ketiga informasi pengumuman penempatannya. Selain daripada itu kayaknya emang nggak ada yang bakal sampai ke kita termasuk pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau dipikir-pikir apakah ada kemungkinan itu, sepertinya ada banget gitu. Kemungkinan besar iya. Jadi bagi yang dari luar daerah pun, ya saya kan dari luar daerah ya, dari luar bubble, itu tuh nggak gamang banget gitu, atau nggak kaku banget, atau kayak ini berbeda banget, itu enggak. Karena ternyata bahasa lokal di sini itu juga sama, mirip-mirip dengan yang di Jambi gitu. Akar bahasanya akar bahasa Melayu Palembang, tapi tentu pakai logat logat di Bangkanya gitu. Kalau Jambi ada logat Jambi, Palembang ada logat Palembang, Bengkulu ada logat Bengkulunya. Nah, di Bangka juga ada logat Bangkanya. Jadi overall ya berbeda, tapi masih bisa di catch up. Masih bisa di catch up pakai bahasa Indonesia sehari-hari, Kakak? Iya, tentu banget. Itulah memang apa ya, hebatnya bahasa Indonesia ya, mempersatukan kita gitu. Oke, berarti untuk teman-teman yang dari Pulau Jawa ataupun Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, fine-fine aja ya, Kak, kalau ditempatkan di Pemprov Bangka Belitung. Iya, insya Allah sih fine-fine aja. Karena memang pada akhirnya ya, pada dasarnya itu bagi setiap perantau, salah satu ilmu atau kemampuan dasar yang harus dimiliki itu adalah kemampuan untuk beradaptasi. 1-2 bulan pertama kayak masih masih sungkan atau masih ragu atau masih masih kurang nyaman karena perbedaan ke kultur budaya gitu, itu wajar banget gitu. Siapapun pasti akan merasa eh, ada perbedaan ketika di lingkungan yang berbeda, tuh pasti ada perbedaan bahasanya. Tapi pada akhirnya kita dituntut untuk bisa perform di keadaan apapun, di situasi apapun, dimanapun, maka kemampuan untuk beradaptasi itu menjadi sangat penting gitu. Karena kita nggak bisa banyak minta juga gitu kan. Aku biasa makan nasi nasi ya, misalnya nasi putihnya beda lah cara masaknya, kalau sih nasi kuning semua kayak gitu. Oh ada tuh ya, misal kayak di saya kan orang Kalimantan ya, orang Balikpapan, Kalimantan Timur, dan orang di sana tuh suka, salah satu kebiasaannya ada makanan lokal nasi kuning, itu suka banget kalau bisa dijadiin sarapan. Nah, kalau misalkan biasanya makan nasi kuning untuk sarapan, terus tahu-tahu disuruh ditempatkan di daerah yang sarapan itu enggak nasi kuning, terus kayak bilang, oh, aku nggak bisa, aku harus nasi kuning kalau sarapan. Nah, itu kan jadi nyusahin diri sendiri juga gitu. Padahal kita punya kewajiban untuk perform, makanya kemampuan untuk bisa beradaptasi itu menjadi sangat penting. Dan apa-apa itu pasti susah ya pada dilakukan sendiri, maka bareng-bareng, dan alhamdulillah juga kayak kakak ini kan kami ada ber-14 dari yang sama-sama lulusan PKN STAN gitu, yang ditempatkan di Pemprov Bumble. Jadi ya kami suka tuh kalau misal kita seminggu sekali atau mungkin ada yang sebulan sekali, itu kan kayak ketemuan atau kita ngobrol atau kita misal apa hangout, yang main badminton atau jalan-jalan, ada yang ke pantai atau ada danau ya, danau Kawolin gitu. Jadi ya lebih berusaha untuk ini sih ya, sama-sama gak enak, sama-sama di lingkungan yang berbeda, ya berusaha untuk sama-sama saling bergantung satu sama lain gitu. Karena toh kita sama-sama perantau juga, jadi yang paling dekat yang bisa dicari itulah teman-teman yang sama-sama dari PKN STAN juga. Wah, alhamdulillah, Kak, teman-temannya kompak semua.
Nah, teman-teman kakak itu dan juga kakak tadi ada 14. Nah, kalau untuk persebarannya sendiri di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gimana ya, Kak? Oh, I see. Jadi kalau kami itu, em, kami kan berempat belas. Delapannya itu dari akuntansi, tiga dari penilai, dan tiga dari pajak. Nah, yang anak penilai sama pajak itu ditempatkan di Bakudan namanya, Badan Keuangan Daerah. Nah, terus yang anak akuntansi, yang sisa delapannya itu ditempatkan di dinas-dinas. Jadi kayak kakak sama ada satu teman kakak dari Jambi, itu di Dinas Kominfo. Terus ada dua dari Riau di Dinas Koperasi UMKM. Terus ada dua dari Riau juga di Dinas Pendidikan. Terus ada satu yang anak Bangka di Dinas PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal, sama satu lagi dari anak Belitung ditempatkan di BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Nah, yang uniknya ini juga belum tahu ya gimana menyebarkannya karena ini kewenangan dari Badan Kepegawaiannya dan kami juga tentu nggak tahu, belum tahu, nggak ada info ke situ. Tapi menurut kakak yang eh, bagusnya, yang alhamdulillahnya itu adalah bagi yang bukan anak bubble itu ditempatkan at least mereka nggak sendirian gitu. Contoh kayak kakak dari Jambi, jemputan dinas Kominfo, ternyata teman kakak satu lagi itu teman yang sama-sama dari Jambi. Nah, kita dia yang di koperasi, mereka berdua sama-sama dari Riau. Yang di pendidikan, berdua sama-sama dari Riau. Nah, yang mungkin karena ada anak asli sini gitu kan, ada yang Bangka, ya sendirian nggak apa-apa, yang Belitung sendirian nggak apa-apa. Sisanya yang berenam tadi, itu mereka juga random, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, Lampung, Temanggung, sama Sidoarjo. Jadi tadi sih, akhirnya kembali lagi nggak asing-asing banget, nggak ya benar-benar berbeda pasti berbeda, tapi tetap bisa lah untuk bergabung seperti itu kan, membaur, eh, lakukan pekerjaan, berkoordinasi segala macam bersama-sama, alhamdulillahnya tetap bisa. Oke, Kak. Nah, kalau kakak ditempatkannya di bagian apa ya, Kak? Di dinas apa? Terus juga job desk-nya gimana aja tuh, Kak? Oke, jadi kebetulan untuk kakak sama ada teman satu yang sama-sama di dinas kominfo ini, kami berdua itu ditempatkan eh, di bawah sub bagian umum, khususnya bagian yang ngurusin keuangan. Jadi jabatan kami di CPNS-nya itu, sertifikat CPNS-nya itu pengelola keuangan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan keuangan kantor, ya misal ada transaksi, ada beli-beli apa ke transaksi atas kegiatan-kegiatan apa, misal kayak ada rapat maka ada konsumsi. Nah, yang bertanggung jawab untuk apa ya memastikan berkasnya atau juga nominalnya yang menginput ke sistem untuk pencairannya. Nah, itu ada di kami gitu. Terus ya berkoordinasi dengan bendahara kantor. Jadi pokoknya memastikan segala urusan keuangan di kantor itu uh, aman. Nah, itu tanggung jawab kami. Alhamdulillahnya linier dengan background ya, yang anak akuntansi, anak keuangan, alhamdulillahnya linier. Pun begitu juga dengan teman-teman yang di dinas lain, itu mereka juga linier. Jadi pada sektor keuangan semua, tapi mungkin emang nggak semuanya pengelola keuangan, jabatannya ada verifikator keuangan atau ada juga penata laporan keuangan. Jadi tapi pada garis besarnya intinya semuanya pada linear di bidang keuangan semua. Dan menurut kakak itu salah satu hal yang disyukuri juga ya, karena pada akhirnya kan linear dengan apa yang sedikit banyak nyambung lah dengan yang dipelajari di kuliah gitu. Oke, Kak. Alhamdulillah nggak perlu jungkir balik dari jurusan sebelumnya, ya. Meskipun di Dinas Kominfo yang kalau dari sekilas namanya, kedengarannya kayaknya fokusnya itu tidak di situ, tapi kita tetap bertugas sesuai dengan keilmuan kita. Nah, gitu tuh teman-teman. Jadi nggak usah khawatir deh, misalkan nanti dapat di instansi yang
tagline-nya itu bukan keuangan. Tetap bakal ngurus keuangan kok. Nah, lalu kalau masalah job desk ini, Kak, ilmunya tadi kan lumayan banyak berkaitan ya, Kak. Kalau dari sisi jam kerja dan beban kerjanya gimana ya, Kak, di Pemprov Babel sendiri? Oke, kalau di Pemprov Babel ini kan alhamdulillah udah masuk bulan ke-7 ya. Jadi ini udah 6 bulan berjalan. Selama 6 bulan eh, ini sih ya, eh, mengikuti aturan. Jadi aturannya masuk jam setengah 8 pagi, pulang jam 4. Kalau Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat, karena ada Jumatan, jadi pulangnya setengah 5. Ya overall, kalau untuk jam kerja tetaplah di situ. Jadi enggak apa namanya, enggak beda banget ya jam kerja pada umumnya. Oke, Kak. Nah, kalau Kakak sendiri itu kan selama kuliah terkenal lumayan banyak berorganisasi, kemudian mengapresiasikan diri di UKM-UKM juga. Kalau di kantor sendiri, apakah Kakak masih bisa melakukan aktivitas lain kah? Mungkin menyalurkan hobi dan juga wisata kuliner mungkin? Nah, ini ya, menarik tuh kalau wisata kuliner. Ini lebih ke daily life aja ya barangkali, daily life di kantor. Jadi sebenarnya kalau kayak di kantor tuh suka ya, kalau misal hari Jumat, Jumat pagi itu kan jadwal olahraga. Jadi biasanya kalau habis olahraga itu ada tuh satu, kayak tiap minggu tuh ada aja yang misal voluntarily gitu kayak, ntar besok aku bawa bakwan ya. Oh iya, uniknya tuh di sini ketika nyebut bakwan itu tuh bukan bakwan goreng. Jadi itu tuh lebih ke kayak bukan bakso juga. Jadi ada tapi kayak bakso lah kalau mau dibuat simpel tapi berkuah gitu kan. Tapi nyebutnya bakwan gitu. Jadi misal kayak habis jalan pagi, habis olahraga pagi ada yang bawa, ada yang beli gitu kan banyak terus langsung ditaruh ke kantor gitu. Atau misal ada dibeliin tekwan atau apa kayak gitu. Dan jadi untuk wisata kuliner eh, lebih ke off kantor juga sih ya. Jadi misal ketika off kantor pun ya itu juga juga bisa lah untuk nggak. Nah, untuk hobi ya, kalau untuk hobi sendiri itu sih sebenarnya nggak secara formal ada, tapi karena jam kerjanya tadi yang alhamdulillahnya sesuai aja dengan peraturan gitu kan, jadi di luar jam kerjanya itu juga bisa dimanfaatkan lah gitu. Jadi misal pulang-pulang sore mau ngapain gitu, kayak mau jalan-jalan nyari makan atau apa, ya ada bisa lah kayak gitu. Jadi salah satu apa ya pernah ngomong ke kawan yang sama dari stan juga tuh eh eh, sadar gak sih ternyata salah satu privilege kita di sini itu adalah kita tuh pergi kerja dan pulang kerja itu tuh masih ketemu matahari loh. Jadi maksudnya sudah itu saya maksudnya kan kalau kayak yang di Jakarta gitu dan emang kehidupan di Jakarta kalau nggak mau terlambat ya perginya harus kudu pagi-pagi gitu kan jam 5 ke jam 6 kayak gitu ngejar KRL ngejar Transjakarta kayak gitu terus untuk pulangnya kalau misalnya nggak mau kena macet sore ya pulangnya agak maleman gitu biar nggak kena macet sore yang nabrak maghrib atau misalnya nabrak jam makan malam kayak gitu kan. Nah sedangkan di sini ya alhamdulillahnya kan saya selama 6 bulan ini tuh selalu ketemu matahari lah gitu. Dia maksudnya masih terang-terang aja, kecuali memutuskan untuk melemburkan diri. Ini maksudnya nggak disuruh lembur, tapi bisa dikerjain besok hari kerjaannya. Tapi eh, atasan nggak komplain juga gitu kan. Pernah tuh berapa kali kayak, Andi belum pulang, enggak lah Bu, ntar masih kejadian. Oh iya udahlah, Ibu pulang duluan, oke Bu. Ya jadi ya alhamdulillahnya open-open aja gitu, nggak ada yang terlalu strict atau terlalu um, kaku gitu, enggak lah, alhamdulillah semuanya aman. Nah termasuk untuk beban kerja tadi juga, untuk beban kerja ya overall aman kayak gitu. Jadi maksudnya tetap bisa aman terkendali. Mungkin bagi tiap orang, sorry ya, ini sorry lupa disclaimer. Mungkin bagi tiap orang beda-beda ya standarnya. Tapi kalau bagi akak sendiri sih ya cukup oke lah.
maksudnya gitu, sebagai untuk kerja kantoran, nggak yang kerja habis-habisan banget kayak gitu, kayak dari pagi sampai tengah malam, enggak lah. Kita dari pagi sampai sore itu aja udah cukup gitu. Karena lebih gitu, Matt. Oke, Kak. Eh, Berarti nggak tegang-tegang kerja terus dong ya, Kak? Masih bisa yang lainnya. Kalau Masih, seperti masih. wisata kuliner, wisata ke tempat-tempat wisata gitu, gimana sih, Kak, di Bangka Belitung? Terutamanya gimana sih spesifiknya lingkungannya, baik itu dari demografi, kemudian juga suasana kerja di kantor dan budaya kerjanya, atau juga budaya di sekitar kantor itu gimana sih, Kak? I see. Kalau di sini ya, hmm, pertama untuk yang wisata dulu deh. Kalau wisata tuh karena ini bukan eh, yang ada perbukitan, misal kayak di Sumatera Barat atau misal kayak di Jawa Barat kan ada perbukitannya gitu, ada gunungnya. Sini nggak ada, tapi lebih banyak ke pantai. Nah, jadi pantai-pantainya itu pun juga ada banyak banget, mulai dari yang deket dengan kota sampai yang jauh. Jauh tuh kayak Jakarta Bogor lah gitu. Ya 30-20 kilo gitu jaraknya. Tapi intinya sepanjang jalan itu ada banyak spot-spotnya gitu kan. Nah itu kalau untuk wisata. Jadi memang lebih banyak yang wisata pantai sih ketimbang perbukitan atau gunung gitu. Mungkin ini kabar kurang baik ya bagi anak yang biasa suka mendaki gitu. Terus kalau tapi substitusinya untuk makanan banyak ya. Misal kayak mie Bangka, martabak Bangka, kopi Bangka, udah deh, kayaknya 3 itu ya yang ada Bangkanya yang terkenal juga. Nah itu ya di sini lah sumbernya dan tidak akan ditemukan martabak Bangka di sini sebenarnya. Ya martabak manis saja jualannya gitu. Martabak apa siapa nama jualannya gitu. Ya udah cuman gitu doang. Tapi emang jauh lebih enak sih. Maksudnya lebih lembut, lebih fluffy gitu dan harganya tidak lebih mahal karena memang mungkin emang lokal di sini gitu kan. Tapi bagi yang dari luar daerah pun dan termasuk saya juga itu nggak semuanya di sini tuh Bangka aja. Bagi yang Palembang itu banyak kok, misal kayak yang jual tekwan, yang jual pempek, lenggang, ya, itu juga ada. Terus yang bakso mie ayam yang kan beda ya kalau mie ayam Bagas sama mie ayam yang dari Pulau Jawa. Di sini juga ada. Jadi orang-orang Jawa di sini kan jualan ada yang jualan mie ayam tadi, jualan bakso. Ini sehari-hari juga saya makannya karena ini kan mager masak. Jadi kalau suka beli lauk kayak pecel lele, ya dan pecel lele nggak beda karena yang jualan sama orang Lamongan asli gitu. Jadi maksudnya di sini juga tadi menyangkut ke demografi, bisa dibilang kalau menurut saya sih ya, dari yang dilihat sehari-hari sangat beragam ya. Jadi maksudnya orang lokal pasti ada, tapi yang dari luar, maksudnya dalam artian yang dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Jawa itu juga banyak sehingga bagi kayak kita kita nantinya akan pendatang gitu nggak nggak asing-asing banget lah gitu kecuali bahasa. Nah, kalau bahasa memang ya harus mau nggak mau harus menyesuaikan. Tapi bukan berarti nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Enggak lah, kita di Indonesia, jadi ya ngerti bahasa Indonesia adalah suatu keharusan. Jadi kalau misal emang kayak baru ya, kayak kemarin awal-awal Maret, pas baru banget di sini, ya ngomongnya ngomong pakai bahasa Indonesia dulu gitu kan. Terus lama-lama paham, oh kayak ini cara ngomongnya, kosakatanya tuh ternyata nggak jauh beda dengan kosakata bahasa Palembang gitu, bahasa Melayu Palembang. Tapi ada logatnya sendiri, kita mata dicoba praktekin dulu sama orang kantor, terus pas sudah mulai lebih lancar, barulah kalau misalnya lagi jajan apa lagi beli makan atau lagi belanja ke warung, nah itu barulah dipakai. Jadi baru nggak kentara lagi kayak bukan apa pas padahal bukan orang sini ya, iya bukan dari Jambi, oh Jambi jauh, iya jauh gitu. Ya udah sih, ya pada normalnya lah kalau misal baru jadi pendatang gitu. Tapi itu ya bagi-bagi kita-kita yang baru datang, alhamdulillahnya terbuka kok dan aman-aman aja, insya Allah.
Oke Kak, berarti kalau masalah kuliner aman-aman aja ya Kak. Dan oh ya teman-teman Sobat Pentox, tadi maaf kalau misalkan saya salah menyebutkan ibu kotanya. Ibu kota Babel itu Pangkal Pinang, bukan Palangkaraya. Kalau masalah fasilitas seperti Gojek, Grab gitu, dan juga shopping center aman semua kan ya Kak? Aman, tapi memang Gojek tuh baru masuk di sini, jadi Gokar nggak ada. Terus kayak armada juga nggak sebanyak Grab. Tapi ya bagi kita yang pengguna sih ya aman-aman aja kan. Yang penting sign in aja ke keduanya gitu, entah itu Grab, entah itu Gojek. Terus kalau shopping center, nah ini yang menarik untuk disebut. Karena di sini sebenarnya ini fakta menarik ya. Jadi khususnya di Kota Pangkal Pinang ini sendiri, Kota Pangkal Pinang ini ternyata dari yang kakak tahu, dari tanya-tanya, ngobrol juga sama orang sini, sama orang kantor juga, jadi sini tuh baru benar-benar terbuka sama bisnis-bisnis yang umum kita temui di luar itu kurang lebih di tahun 2019-an. Jadi kayak Indomaret, Alfamart, itu tuh bisa dibilang baru setahun lah, kalau nggak mau dibilang kurang dari setahun. Jadi kurang lebih baru 1 tahunan ada di sini gitu. Jadi dan apa ya kayak ke outletnya tuh nggak terlalu cukup banyak karena emang baru banget masuk. Terus kecuali dulu tuh yang sudah ada tuh kayak KFC, dah itu doang. Tapi kalau misal kayak ada yang Jeko, itu juga baru ada. Pizza Hut itu juga baru ada di akhir 2020 atau di 2020 gitu. Terus kalau untuk mall, yang mall dengan definisi mall seperti yang kita sering temui di misal kayak yang di Jawa atau yang di Sumatera, itu baru ada satu di sini ya, Transmart. Jadi saya sangat berterima kasih sama Transcorp ya, karena yang ada yang membuatin Transmart di Pangkal Pinang ini gitu. Jadi ada bioskop. Sebenarnya dulu ada bioskop lokal gitu, tapi bukan yang Cinema 21 gitu. Udah di Cinema 21, setelah ada Transmart. Tapi karena COVID ya jadi tutup. Padahal banyak film bagus ntar mau masuk kayak Shang-Chi, Eternals, No Way Home, dan film-film lainnya. Itu untuk shopping center. Yang barangkali untuk yang middle income, ya bagi yang middle income gitu kan. Tapi kalau misal kayak yang warung-warung biasa atau misal toko-toko apa, alhamdulillah ada. Kalau misal yang HP Samsung, iPhone atau yang Apple ada sih ininya kayak service centernya. Jadi maksudnya kayak walaupun baru dan benar-benar baru terbuka tadi sama bisnis-bisnis yang umum kita temui di kota-kota yang lebih besar, ya alhamdulillah di sini juga sudah ada. Jadi tadi lah nggak terlalu asing-asing banget gitu. Siap Kak. Berarti aman-aman aja ya kalau mau nonton dan sebagainya. Tapi BTW kalau mau nonton kan masih ada Netflix Kak sama Disney. Disney Iya, Plus. iya. Itu mungkin bagi yang tim tim premier ya. Jadi misalnya yang nggak bisa ketinggalan banget gitu. Tapi kalau misalnya ya emang Netflix, Disney Plus, Amazon Prime ya semua ada sih. Tapi ini ntar bisa kita bahas di segmen lanjutannya ya, segmen setelah ini mungkin tentang pengelolaan keuangan. Karena bagi orang yang belum pernah terima gaji sama sekali, terus tiba-tiba dapat gaji langsung ya lebih dari 2 juta, itu barangkali kaget banget. Terus kayak, loh kok sudah habis? Nah itu mungkin problem problem kita semua. Jadi mungkin itu sangat penting. Menurut saya penting banget sih untuk di-address nanti. Oke Kak, selanjutnya kita bakal bahas sama yang biasanya ditunggu-tunggu sama teman-teman. Masalah TPP dan juga THP. Nah, mungkin ini perlu teman-teman ketahui adalah sebuah pembahasan yang cukup krusial dan juga privacy sebenarnya. Mungkin kita akan lebih bahas mengenai di mana sih kita bisa akses informasi mengenai TPP dan THP pegawai di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung ini, Kak. Oke, ya benar. Ini tuh topik yang sensitif ya. Dan ini juga juga jadi flashback. Jadi di Oktober November
2020 kemarin, itu kakak sendiri ada buat riset sendiri kecil-kecilan gitu. Jadi dari um, 56 KLP sekian itu, kakak ngecariin berapa sih nominal take home pay yang gaji plus TPP-nya gitu kan, plus tunjangan penghasilannya itu berapa sih dari tiap-tiap KLP-nya gitu. Untuk KL itu ternyata emang cukup mudah dicari, tapi untuk yang Pemda itu susah. Karena dia itu kan melalui pergub ya. Nah, jadi kalau misalnya mau dicari, itu carilah dari pergub. Kalau untuk yang Pemprov, kalau Pemkot, Pemkap, berarti dari peraturan wali kota, atau kalau kabupaten peraturan bupati. Nah, carinya itu di situ. Dan tiap tahun itu bisa beda-beda. Nah, uniknya untuk kasus kayak di pergub di Babel sendiri, ya yang pegawai sih dapat ya dari broadcast, dari forward-forward di WA gitu. Tapi kalau di apa namanya JIHD-nya, jaringan informasi hukumnya itu nggak ada. Jadi itu kayak di misal Pergub nomor 13. Nah, itu yang ada di website yang untuk peraturan-peraturan daerahnya itu paling ada nomor Pergub nomor 11, Pergub nomor 12, Pergub nomor 14. Nah, itu yang 13-nya dikecualikan gitu karena emang barang kan jenis informasi yang bisa dipublikasikan ke masyarakat itu kan ada dibagi-bagi ya, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat rahasia kayak gitu. Tapi harus ditetapkan. Nah, jadi barangkali kayaknya sih kan aku juga belum terlalu tahu detail soal itu, tapi kayaknya emang yang informasi soal tunjangan itu barangkali digolongkan sebagai yang aksesnya terbatas. Tapi kalau ada sih daerah-daerah kayak Jabar atau kayak Jateng itu ada yang kayak keselip, jadi mungkin nggak dapet di website induknya, tapi dari website dinas-dinasnya itu ada barangkali ada yang pernah upload. Nah, itu bisa dapat. Tapi kalau untuk yang up to date yang itu memang nggak ada sih. Barangkali ini masih salah satu eh, apa ya, salah satu celah ya, salah satu kesalahan yang karena kan kalau misal kayak kita lihat yang di kementerian lembaga mereka terbuka gitu. Tapi ya ini sih sebenarnya berusaha realistis juga sih, kayak ya udah sih bukan urusan kita juga gitu. Jadi kayak ya udah ntaran aja. Tapi kalau mau dicari tadi sih ke pergub itu bisa. Oke Kak, di Pergub itu sendiri udah dirinci per masing-masing unit instansinya persebaran kakak-kakak ya? Nah, ya. Jadi, nah ini mungkin eh, info baru juga untuk kita. Jadi, nah kakak pun juga berpaham. Jadi, memang dulu aku pahamnya tuh take home pay itu cuma sebatas gaji pokok dan TPP, tunjangan penghasilan pegawai. Nah, ternyata karena eh, lupa di tahun 2020 atau 2019, pokoknya dari Kemenpan RB ada menetapkan ada namanya itu kelas jabatan. Nah, dan kelas jabatan ini kakak juga kurang tahu apakah yang berlaku di Babel ini juga sama dengan yang di Jawa atau di Pemda-Pemda lain. Tapi kalau kayak di Pemprov Babel itu, bagi kita yang lulusnya D3, itu kan 2C antara golongannya. Nah, bagi yang 2C itu kelas jabatannya termasuk golongan kelas 6, kalau nggak salah. Sorry deh, bukan tergantung golongannya, tapi tergantung jabatan yang dipegang gitu. Jadi misalnya Kak pengelola keuangan, nah itu tergolong kelas jabatan 6. Nah itu ntar ada detailnya tuh kayak di Dinas Kominfo, kelas jabatan 6, nominalnya sekian, seperti itu. Terus di dinas lain, barangkali yang eh, mungkin ada perbedaan penilaian dan dari tim pergubnya itu juga kewenangan mereka, kan juga belum tahu detail soal itu. Jadi ada juga dinas lain kelas 6 juga, tapi nominalnya berbeda. Ada gitu. Dan yang menentukan itu dari kelas jabatan tadi. Gitu sih. I see Kak, noted ya teman-teman Sobat Pentok semuanya. Nah, pertanyaan yang biasanya dikepoin teman-teman yang nomor 2 nih Kak. Gimana sih Kak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di sana? Misalnya untuk tugas belajar, izin belajar, itu persyaratannya gimana, tahapannya gimana, atau bahkan mungkin ada beasiswanya Kak sendiri dari
Pemprovnya. I see. Ini ya, setelah kakak cari tahu di sini, ternyata di Pemprov Babel itu tuh termasuk salah satu yang alhamdulillahnya itu open banget terhadap kalau misalnya ada pegawainya yang mau izin belajar atau tugas belajar. Cuma memang satu catatan ya, kalau tugas belajar itu nggak terlalu banyak kesempatannya, karena kan masuk ke anggaran anggaran daerah juga gitu. Kebetulan karena lagi corona 2020-2021, jadi anggaran banyak direalokasikan ke sektor kesehatan seperti itu. Jadi untuk yang beasiswa-beasiswa itu nggak banyak, kurang tahu deh, nggak banyak atau bahkan mungkin nggak ada. Dan untuk situasi sekarang barangkali itu kan normal ya, karena kan fokus di penanganan COVID-nya. Nah, tapi untuk izin belajarnya itu alhamdulillah open-open banget gitu. As long as atasan langsung kita dan kepala kantor mengizinkan, ya insya Allah boleh-boleh aja gitu. Karena kan mungkin juga biaya tanggung pribadi gitu kan. Nah, cuman ada catatan pentingnya, yakni kalau mau izin belajar, tolong pastikan kalau mau kuliah lanjut ya, misal kita kan D3 nih, mau lanjut ke S1. Nah, kalau mau lanjut kuliah S1-nya itu, tolong pastikan benar-benar dapat izin belajarnya itu. Karena ada kasus di mana, misal kayak kita nih ya, D3, terus dia ambil kuliah lanjut untuk S1, tapi nggak melalui izin belajar. Terus pas udah lulus dan mau ujian penyetaraan untuk golongannya kan, dari 2C langsung loncat ke 3A, ternyata nggak bisa karena nggak ada surat izin belajarnya itu. Atau misal juga kan kuliahnya itu misal 2 tahun, terus dia tahun pertamanya nggak ada surat, terus baru di tahun kedua eh, dapat suratnya gitu. Bilanglah tahun kedua ini tahun 2022, dia mulai kuliah 2021. Nah, tapi kan itu ntar terdaftarnya kan dia sebagai mahasiswa 2021. Tetap itu bakal jadi masalah pada saat dia penyetaraan. Nah, jadi penting banget untuk dapat izin belajar itu tadi. Nah, terus kalau untuk di sini, alhamdulillahnya aman-aman aja. Yang penting tuh mungkin ini juga lah ya, membangun komunikasi, membangun hubungan kerja yang baik dengan atasan langsung kita, gitu, dengan kepala kantor juga, gitu. Perform lah sebagai pegawai yang baik, gitu. Karena memang sebagaimana kita pada umumnya, kita pasti nggak suka kalau misal kayak, tolonglah dibantu, tolonglah ini, kayak, mending apa ya, kayak talk the walk ya, kind of walk the talk ya. Tapi kan ini lebih kayak ya talk the walk gitu. Jadi kayak emang kerjaan kita tuh bagus gitu. Jadi biarin biarin kerjaan kita tuh yang menjelaskan kita tuh pegawainya seperti apa sih gitu. Jangan jangan kebanyakan ngomong kayak gitu. Talk less do more. Kalau ada iklan rokok ya. Press Dumor tuh teman-teman. Nah Kak, berkaitan dengan tugas belajar atau lanjut studi ini, kan erat banget tuh dengan jenjang karir seorang ASN. Untuk di Pemprov Babel sendiri, jenjang karirnya ada sih yang perlu disiapkan gitu Kak? Atau mungkin bahkan Kakak yang baru jadi pegawai di sana, udah dikasih tahu, oh nanti Fahri sebaiknya begini-begini gitu Kak, mungkin ada diarahkan. Kalau jenjang karir ya, jenjang karir tuh bisa dibilang semuanya itu kayak kembali ke kita lagi sih. Jadi bagi pegawai di PNS ini kan sekarang kita ada dua jenis ya. Ada namanya tuh, kita kecualikan yang struktural yang pejabat-pejabat itu kan ada jalurnya. Ada kita bagi anak baru, bagus bermimpi untuk memiliki jabatan struktural, oke, bagus, tapi realistis dulu lah itu, anak baru nggak usah. Mimpi tinggi boleh, tapi tetap harus realistis juga. Nah, bagi yang pegawai pegawai pada umumnya itu tuh sekarang tuh kan terbagi dua ya. Ada JFU dan JFT, jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Jadi perbedaannya itu lebih ke bagian tertentu itu dia lebih teknis. Jadi misal ada JFT namanya itu auditor. Nah, jadi memang akuntansi ya misalnya suka audit gitu, sebagai auditor itu bisa gitu. Nah, nanti jenjang karirnya
itu dia bisa naik, kalau nggak salah ya, bisa naik golongan itu tiap 2 tahun sekali selama angka kreditnya terpenuhi. Bedanya dengan yang umum, itu baru bisa naik golongan itu tiap 4 tahun sekali. Jadi secara fasilitas naik naik golongan, yang JFT itu bisa dibilang lebih cepat karena dia minta kita untuk perform gitu kan. Sebagai auditor ya udah audit, sebagai auditor yang memenuhi angka kredit terus kayak gitu. Nah, terus tapi tentu ada ininya ya, ada resiko di tiap pilihan seperti itu. Salah satunya kalau JFT itu angka kreditnya nggak terpenuhi setelah 2 atau 3 tahun, itu bisa dapat hukuman disiplin. Karena bisa dibilang kalau dia nggak terpenuhi, berarti dia nggak perform gitu kan. Dan tuntutan dia adalah dia harus perform seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sekarang ya itu sebenarnya belum ada obrolan sih, kayak mungkin karena masih CPNS juga gitu kan. Jadi belum ada obrolan, tapi barangkali setelah naik ke PNS itu tuh bisa bisa menjajah karir ke situ. Kalau untuk sekarang kayaknya kami semua masih di umum sih. Yang verifikator keuangan tadi, yang penata laporan keuangan atau pengelola keuangan itu semuanya masih umum gitu, jabatan fungsional umum. Nah, kalau ntar mau beralih ke CFT, bisa. Dan untuk cara administrasi, ya tinggal penuhi ketentuannya sih. Dan bagi di Pemprov sini, ada justru, Kakak juga belum tahu ya, karena sudah lewat masa-masa mereka pada beralihnya itu, tapi kurang lebih di sini lebih banyak mendorong untuk ke JFT tadi itu. Dan ini juga berhubungan kan dengan reformasi birokrasi yang ada di pemerintah pusat yang sekarang lagi benar-benar digencarkan gitu. Jadi walaupun baru ya tetap catch up tadi gitu kan dengan informasi, dengan hal-hal yang lagi digalakkan gitu. Itu Ya. sih kalau untuk penjenjangan karir. Nah, itu teman-teman, masalah reformasi birokrasi, kemudian penegakan integritas, Pemprov Baba sendiri itu nggak kalah pastinya ya, Kak. Oke, Banyak Kak. banget. Kalau masalah em, sekarang itu kan lagi pandemi ya, Kak. Kakak sendiri itu lagi WFO atau lagi WFH ya, Kak? Atau ada shift? Nah, iya benar. Jadi sekarang tuh lagi ada shift-nya sih. Jadi misal hari Senin masuk, ntar baru masuk lagi itu hari Rabu. Jadi Selasanya kerja di rumah. Dan begitu seterusnya gitu. Comply sih, comply dengan keadaan juga. Sebenarnya kemarin itu sempat sempat shift-nya itu beragam ya. Ada yang sempat seminggu sekali, ada apa maksudnya? Minggu ini masuk, minggu depan enggak. Ntar baru minggu depannya lagi masuk. Ada juga yang, kalau tadi kan jarak 1 hari kerja, sempat juga jarak 2 hari kerja, sempat juga masuk terus. Jadi emang mengikuti kondisi kondisi dari daerahnya sih. Kebetulan sekarang lagi naik, tapi udah berangsur turun, makanya sehari jarak 1 hari kerja gitu. Untuk WFH dan WF-nya sendiri itu dapat fasilitas atau disediakan fasilitas dari instansinya, apakah ada atau ada apa aja ya, Kak? Mungkin bisa dibilang fasilitas dengan cara yang lain adalah ya tunjangan apa gaji bulanan nggak dipotong gitu. Maksudnya kayak oh yang dibayar 100% cuma kalau masuk 50% kalau di rumah ya bilangnya enggak. Jadi tetap nominal dari tiap bulan ke bulan tetap sama. Oke, Kak, next-nya kita bahas masalah ini nih, Kak. Hal seru apa sih, Kak, yang pernah Kakak dapetin selama berada di Provinsi Babel, terutamanya pas sedang bekerja? Dibilang seru ya, sebenarnya tuh mungkin karena kurang aware juga. Tapi kalau dibilang seru, itu alhamdulillah banget punya atasan yang open dan suportif gitu. Jadi maksudnya eh, namanya Bu Ria ya, Bu Ria Yohana. Beliau tuh lulusan IPDN. Jadi tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi baru juga di sini. Nah, jadi karena beliau jadi kasubag umum dan atasan langsung kakak gitu, alhamdulillah beliau tuh open-open aja, terus juga open terhadap
eh, misal kayak, Bu, ini mungkin bagusnya kerjaan dilakukan seperti ini, kayak gitu. Atau mungkin, Bu, saya sudah update ini, dan beliau eh, welcome banget, kayak gitu. Pas kami baru masuk, terus di lingkungan kantornya itu juga pada kayak, oh siapa namanya, Andi, Andi Pak, gitu. Terus sama gitu, Pak, panggil abang aja, gitu. Kayak, karena bedanya ya kalau di kantor kan gitu. Eh, Kayak dipanggil kan kayak setara gitu ya, secara jabatan, walaupun umur pasti beda gitu, beda beda jauh sih. Kayak, ada yang 20, ada yang kan bapak seumuran ayah saya gitu. Kalau dipanggil abang agak-agak agak kaku juga gitu kan. Tapi bisa dibilang menurut kakak itu yang seru ya. Mungkin kayak fenomenal besar banget tuh enggak, tapi kayak on daily basis punya lingkungan yang open, yang welcome, itu menurut kakak salah satu privilege banget sih. Karena pada akhirnya tuh kayak apa ya, yang buat bisa dibilang kan barangkali kalau misal membaca tulisan-tulisan atau misal cerita-cerita orang, kayaknya keadaan kantornya apalah, kayak kayak sikut-sikutan atau eh, kurang harmonis apa kayak gitu. Kayak salah satu sumber stres dalam hidupnya itu adalah keadaan di kantornya, atau sorry to say kayak yang di KPI kemarin kan ada pembulian kayak gitu. Akan ngebaca aja deh kayak, buset bener ada kantor kayak gini gitu, karena pengalaman pertama baru kerja ya kan, langsung di sini. Terus kayak ini tuh ibarat kayak yang terjadi di kasus pembulian itu tuh dunia yang berbeda banget dengan yang di kakak dapatkan sehari-hari gitu, yang open, yang welcome, yang ramah. Dan nggak cuma di Diskominfo, tapi juga kawan-kawan kakak di dinas-dinas lain itu juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya open gitu, oke-oke aja, fine-fine aja. Pas kami ada Lebaran kemarin, kan kami nggak pulang, nggak bisa pulang juga tempatnya kan. Jadi di sini tuh misal ada sekretaris dinas dari dinas koperasi UMKM gitu, ajaklah kawanmu yang sama-sama dari stan lebaranan ke sini. Oh iyalah Bu. Akhirnya kami lebaranan ke tempat ibu sekdisnya itu. Terus habis itu ini atasanku undang ke rumahnya. Oh iya, jalan lagi ke situ. Jadi open banget gitu, walaupun tadi beda beda kantor malah gitu kan, apalagi yang satu kantor gitu. Menurut mereka itu sih salah satu pengalaman yang seru dan memorable ya, karena bisa dapat, nah ini mungkin privilege kedua ya, selain bisa pergi masih terang gitu. Nah, privilege kedua adalah punya lingkungan kantor yang open, welcome, dan supportive. Itu salah satu rezeki banget sih. Bener, Kak. Seperti punya keluarga baru lah istilahnya ya, Kak. Di samping 14 Setuju. teman-temannya tadi. Salah satu harta yang berharga, Kak. Kalau perkara mutasi, Kak, di Pemprov Bubble itu sendiri seperti apa ya, Kak? Kalau untuk mutasi ya, nah ini juga belum tahu sih. Maksudnya belum tahu detailnya ya, karena tapi kalau di kantor tuh sejauh 6 bulan ini yang nggak tahu tuh sih lebih banyak untuk yang eselon 2, 3, dan 4 yang pejabat gitu. Jadi misal kayak sekretaris dinas kakak tuh, beliau baru ke Diskominfo tuh di Maret gitu. Sebelumnya di OPD lain, atau juga misalnya kayak kepala dinas ada dinas lain itu baru ganti di Juni gitu. Jadi kalau untuk di level pimpinan itu mutasinya cukup sering dan itu bagus gitu kan. Maksudnya untuk check and balance-nya. Nah, tapi kalau untuk yang di pegawai umum itu kakak belum, kalau misalnya di kantor sendiri ya, di kantor sendiri itu eh, lebih banyak kayaknya yang ini deh, yang GFT tadi. Jadi misalnya ada jabatan fungsional tertentu tadi kan teknis itu, nah itu memang ada lumayan aktif. Misal kayak di bulan Maret ada yang masuk, ada yang keluar. Terus di April ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Tapi kalau yang JFU khusus di kantor kakak itu nggak ada sih, nggak ada perubahan. Nah, ini mungkin juga keterbatasan kakak ya, maksudnya barangkali di dinas lain ada kejadian begini. Nah, ini kakak juga belum tahu, tapi sejauh sepengetahuan kakak, untuk yang mutasi tadi lebih banyak ke yang teknis tadi dan juga yang ke pejabat struktural kayak gitu.
I see. Oke, Kak. Kalau mutasi ikut pasangan atau kebijakan pernikahan di dalam instansi Kakak, itu gimana, Kak? Misalkan boleh nggak sih, nikah sama teman atau pokoknya cinlok begitu deh. Nah, ini juga sebenarnya juga belum tahu ya detailnya seperti apa. Tapi di kantor itu ada yang nggak tahu ya, satu bidang atau satu seksi lupa. Tapi pokoknya mereka pasangan suami istri gitu. Jadi dua-duanya sama-sama di satu kantor gitu. Sebenarnya pas tahu fakta mereka pasangan suami istri di satu kantor itu udah cukup buat satu bidang lah, satu bidang itu juga udah cukup buat kaget karena dulu kan pas masih kuliah tahunya kalau misal DCP itu nggak boleh satu kantor, kalau di CPP apa ya kalau nggak salah yang boleh gitu, yang boleh satu region. Tapi intinya kayak ya mungkin juga karena di sini kan dinas pemprov, jadi barangkali lebih banyak juga isinya orang-orang lokal di sini, orang-orang Bangka Belitung asli sinilah. Jadi kebijakan yang seperti itu tuh nggak terlalu jadi masalah. Yang kalau nggak menyangkut yang vital ya, seperti pejabat, misalnya sama-sama pejabat gitu kan, kayak kepala kantornya bilanglah istrinya, terus kepala bidangnya eselon 3, kalau kantor eselon 2, terus eselon 3-nya ada suaminya. Nah, itu enggak sih. Kalau itu pasti dipisah, dibedain kantornya. Tapi overall kalau untuk yang secara umum sih aman-aman aja. Kayaknya sih gitu. Oke, Kak. Berarti nggak perlu khawatir ya, Kak. Misalkan teman-teman nanti eh, catch feeling sama teman sekantor. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Mungkin ini lumayan krusial juga buat teman-teman, Kak. Menurut Kakak, apa aja sih yang perlu disiapin untuk menuju dunia kerja, baik itu secara soft skill ataupun hard skill, terutamanya yang spesifik ke Pemprov Bubble juga, Kak, untuk adaptasi lah gitu istilahnya. Oke, benar. Untuk yang pertama, nah tadi udah Amel sebutin juga, adaptasi. Adaptasi itu penting banget ya, karena kalau susah beradaptasi, ya susah juga jangankan mau kerja, mau sehari-hari aja tuh kayak susah banget gitu. Kayak mau makan kudu makanan A, tapi di sini nggak ada gitu kan. Jadi harus bisa beradaptasi. Terus mungkin yang bakal banyak ke soft skill dulu ya. Terus yang kedua, itu pengelolaan keuangan. Ini dulu, pengelolaan keuangan. Jadi benar-benar gimana caranya ngebagi untuk antara yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Mungkin terdengar simple, tapi itu penting sih, penting banget. Jadi kakak di sini pas baru sampai, akhirnya recall lagi materi apa ya ilmu-ilmu soal financial planning ini. Itu kalau misal kalian ada yang mau belajar bisa dari ada kalau di YouTube tuh namanya Mbak Prita Gozi dari Z Finance, di Instagram beliau juga ada @pritagozi. Itu Mbak Prita memang aktif banget ya, salah satu CFP juga, Certified Financial Planner. Jadi emang membantu banget bagi kita untuk mulai belajar soal financial planning itu seperti apa. Terus yang ketiga, soft skill lagi, itu soal pengelolaan emosi. Jadi gimana misal kita bisa lebih aware, self-awareness, tentang mindfulness, tentang pokoknya lebih mengenal diri sendiri juga. Karena pada akhirnya keadaan-keadaan yang kita jalani sehari-hari itu barangkali akan ada sangkut pautnya ya dengan performa juga, dengan performa kinerja kita di kantor juga, dengan pola interaksi kita, dengan komunikasi kita dengan orang-orang di kantor. Gitu. Kita kan nggak pengen mengacaukan itu semua, gitu kan. Nah, jadi penting itu untuk dipelajari. Terus kalau untuk hard skill, nah ini unik nih, karena secara umum yang kita pelajari 3 tahun di kelas itu sebagai mahasiswa atau bukan mungkin di Zoom online itu belum terlalu banyak kepake kecuali misalnya akuntansi terus ambil JFT yang auditor tadi barulah mungkin ilmu akuntansinya bakal kepake banget dan banyak kepake gitu, tapi overall nggak terlalu banyak sehingga
menurut kakak itu juga bisa membuka pintu bagi kita misal ada yang mau jadi freelancer lah, online kan aman ya bisa gitu, atau mempelajari hal baru di jam-jam luang gitu, itu bisa banget, bisa belajar bahasa lain atau belajar skill lain gitu. eh iya sih, atau self development juga gitu. Jadi intinya eh, lebih banyak ke soft skill sih ketimbang hard skill, karena kalau kata Pak RSU, mungkin kalian tahu ya, Pak Raharjo Sugomutomo, salah satu dosen favorit juga di akuntansi, kata Pak RSU di salah satu story-nya tuh, uh, untuk hard skill insya Allah anak lulusan-lulusan STAN tuh gak usah dipertanyakan lagi, maksudnya emang udah capable deh gitu. Nah, tapi ini tambahan dari saya adalah termasuk evaluasi sendiri juga, barangkali hard skill yang kita miliki itu baru benar-benar bisa terutilisasi dengan baik kalau diiringi dengan soft skill yang mumpuni juga. Bisa dibilang mungkin kita mau pintar-pintar semua, tapi kalau secara pengelolaan emosi nggak baik, atau kurang mengenal diri, atau berkomunikasi nggak baik dengan kolega di kantor, itu juga bisa jadi masalah. Terus mungkin kita emang pintar, mungkin emang emosi kita bagus, tapi habit keuangan kita nggak bagus, itu bisa jadi masalah juga, terlilit utang, atau ditagi-tagi pinjaman online, atau um, kerja itu jadinya paycheck to paycheck gitu, paycheck to debt gitu kan, untuk membayar utang, pay later. Itu ini mungkin kayak terlalu jauh, tapi sebenarnya ada memang orang-orang yang terjebak di lingkaran apa ya kesusahan keuangan seperti ini. Nah, jadi dari awal, kalau bisa sebisa mungkin diusahain banget diatasi tiga hal tadi itu. Pertama, untuk adaptasi, kemudian keuangan, dan yang ketiga soal diri ya, mindfulness, self awareness, seperti itu. Sama yang keempat deh, komunikasi. Itu juga penting. Daging banget nih Kak, tips dari Kakak. Oh iya Kak, tadi ada satu pertanyaan yang sepertinya belum terlalu jelas, yaitu sistem mutasi Kak di Pemprov Babel. Mungkin gimana ya Kak, kalau misalkan mau pindah ke Pemda lain, atau mungkin ke dinas atau unit lain yang ada di Pemprov Babel, itu apakah bisa, syaratnya gimana, atau justru nggak bisa ya Kak? Nah, ini menarik. Karena kalau aku ini jujur juga belum tahu detail jawabannya gimana. Tapi dari yang kan sempat ada dikasih tugas gitu, disuruh walaupun keuangan, tapi karena di sebagian umum itu ada yang ngurusin kepegawaian, keuangan, dan aset. Nah, kemudian aset sudah ada yang ngurusin, tapi kepegawaian dan keuangan ini kerjanya banyak, jadi kayak dikerjain sama-sama juga. Nah, makanya tadi saya bilang akuntansi yang mungkin nggak terlalu kepake, tapi intinya ya udah kerjain aja semuanya. Jadi pernah ada ngebuka-buka ini kan, disuruh ngedata riwayat mutasi yang sudah eselon 3, eselon 4 di kantor. Nah, itu ternyata ada yang memang mereka dipindah-pindah gitu. Misal awalnya di dinas kesehatan, terus ke dinas pendidikan, terus sekarang akhirnya di dinas kominfo. Nah, apa penyebabnya itu aku juga belum tahu. Tapi barangkali itu bisa jadi karena memang promosi, barangkali kayak eh, golongannya udah memenuhi syarat tuh untuk dapat ke S4, terus riwayat pekerjaannya bagus, terus ini syarat administrasi formal dan non formalnya terpenuhi, itu bisa. Terus kalau misal bagi yang fungsional di mana bagi yang masih fungsional umum yang kayak kita kita yang baru ini, atau misalnya bukan pejabat tadi, misal ngajuin pindah, ada tuh yang awalnya di Pemkap di Belitung, Pemkap Belitung, terus ngajuin pindah ke Pemprov Babel. Nah, kuncinya itu ada di kedua pihak itu saling menyetujui. Jadi pihak dalam kasus ini Pemkap Babelnya itu setuju untuk melepas dan oke-oke aja. Terus Pemprov Babelnya setuju untuk menerima dan ada posisi yang bisa diisi oleh pegawai yang bersangkutan. Kalau dua syarat ini terpenuhi, bisa tuh pindah. Nah, jadi misal kalau kayak case tadi kakak sendiri, misal satu waktu kakak mau pindah ke Pemprov Jambi gitu, atau ke Pemkot Kota Jambi.
Nah, harus ada terpenuhi dulu. Pemprov Bubble-nya bersedia untuk melepas, dan dari Pemprov Jambi atau Pemkot Kota Jambi-nya bersedia menerima gitu. Kalau misal itu nggak terpenuhi, nggak bisa. Tapi kalau misal mengenai chance kesempatannya, nah itu belum tahu juga sih. Tapi intinya ya selama keadaan-keadaan kayak syarat administrasi, formil non-formil, dan keadaan eh, antar dua instansi tadi terpenuhi, itu memungkinkan. I see Kak, oke. Eh, lumayan apa ya, membuka peluang sih ya Kak. Misalkan teman-teman ingin memperluas jenjang karir ke instansi-instansi lainnya. Oke Kak, overall itu tadi sobat-sobat Pentox yang sudah dijabarkan oleh Kak Fahri. Kita masuk ke bagian yang penting banget nih. Kalau dari Kak Fahri, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman calon lulusan 2021 terkait penempatan? Misalnya, tadi kan tips udah sempat dibahas ya Kak di awal. Atau mungkin ada cara untuk mungkin tips-tips bersyukur atau mau manajemen diri atau mau manajemen keuangan lainnya. Pertama untuk pesan ya. Untuk pesan memang uh, mungkin ini kita bakal flashback aja sih, bakal relate aja lagi sama keadaan kita yang satu mahasiswa kedinasan, dua upaya kita untuk membayar biaya pendidikan ini, membayar kesempatan ini juga setelah udahlah dibiayai pendidikan kuliahnya, terus dikasih pekerjaan juga. Salah satu cara untuk membayar, atau mungkin satu-satunya cara untuk kita membayarnya adalah dengan mengabdi tadi, bersedia ditempatkan di mana saja. Jujur Kakak juga kaget awalnya pas tanda tangan di 2017 itu, Juli 2017 pas tahu lulus gitu kan, terus ada surat bersedia ditempatkan di mana saja. Awalnya mikir ditempatkan di mana saja itu ya misal kayak di DJP atau di DJPB ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia gitu. Tapi ternyata setelah lulus sudah ditempatkan, ternyata ditempatkan di mana saja itu maknanya bisa lebih luas gitu, dan memang lebih luas, yakni ya bisa di instansi mana saja, bisa di KLP mana saja, dan di lokasi mana saja gitu. Jadi emang lebih ke coba ini lagi sih ya, memahami dan menyadari kembali uh, posisi kita gitu. Kalau misal nggak terima, okay, it's really fine. Tapi ya harus kita ingat bahwa semuanya itu selalu ada konsekuensi. Terus yang kedua, mengenai barangkali nanti kalian akan memilih di survei untuk yang penempatan itu, tips atau salah satu tips utama dari kakak adalah satu, komunikasiin banget dengan orang tua, karena uh, ya orang tua penting ya gitu, keluarga kita itu penting gitu. Mereka juga sudah berapa tahun, sudah 18, 19, 20 tahun, 21 tahun mereka membesarkan kita gitu. Pun kita mungkin kuliahnya gratis tapi biaya hidup mungkin banyak didanai oleh orang tua kita. Jadi ketika ada momen-momen krusial yang alhamdulillahnya kita masih bisa ada kesempatan menentukan, ada baiknya dikomunikasikan juga dengan orang tua. Karena ternyata setelah belajar, banyak baca atau banyak melihat juga, salah satu penyebab utama masalah itu salah satunya adalah komunikasi gitu. Komunikasi yang kurang baik, ada ekspektasi-ekspektasi yang barangkali tidak bertemu antara satu sama lain. Ekspektasi kita A, ekspektasi orang tua B, ternyata nggak ketemu, ada jadi masalah, diem-dieman, atau ya musuhan kayak gitu. Itu kan kayak hal yang nggak banget deh gitu. Komunikasikan. Terus tips keduanya adalah kenali diri gitu, karena memang surveinya ini tuh nggak 100% menentukan, tapi dia nggak 0% juga gitu. Jadi selalu ada kesempatan, misalnya kayak kawan-kawan kakak ya, kawan kakak, mungkin ada yang kayak YOLO aja gitu, kayak milih DJP. Nggak tahu beneran mereka ke DJP. Dan kakak emang pada posisi tidak
bukan yang preferensi ke sana, tapi kalau ada yang preferensi ke sana dan beneran tembus, ya kan tuh senengnya memang dapat kayak lagi ketiban rezekinya gitu, kayak anak akuntansi 2 tahun berturut-turut gak ada yang ke pajak, terus tiba-tiba di 2021 ada yang ke pajak, siapa yang gak seneng coba. Nah, terus tips ketiga, kemudian untuk nantinya ketika sudah mendapat penempatannya, mungkin kalian nggak akan langsung dipanggil, kayak kakak kemarin kan awal Desember pengumuman, tapi baru melapor ke instansinya, baru datang langsung ke Pangkal Pinangnya ini di akhir Februari. Ada kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan itu bisa dimanfaatkan banget untuk belajar. Ini mungkin agak klise, tapi belajar bersyukur. Gimana untuk belajar bersyukur, kemudian belajar untuk modal-modal kira-kira adaptasi, coba mengenal lingkungan di mana kalian nanti akan ditempatkan. Terus jangan lupa untuk ini ya, kayak belajar meningkatkan kapasitas diri, entah belajar bahasa lain, belajar skill lain, belajar hal-hal yang barangkali terlewat, atau mungkin kayak nggak pernah kepikiran sebelumnya pas kuliah, karena tekanan akademik di kuliah, ya kita semua tahu gimana susahnya itu gitu kan. Dan jadi barangkali ada momen-momen yang pengen kalian coba kembangkan, bisa dilakukan di masa-masa setelah UAS ini sampai nanti benar-benar masuk kantor. Terus setelah ntar masuk kantor, belajarlah untuk mengaplikasikan hal tersebut seperti beradaptasi tadi, pengelolaan keuangan, mindfulness, sama komunikasi. Karena pada akhirnya kita yang ada di masa depan itu ditentukan oleh diri kita di masa sekarang. Jadi ya soal itu saya jangan berharap kedepannya bakal bisa dipromosikan melalui rekomendasi atasan kalau dari saat ini komunikasi dengan atasannya nggak baik kayak gitu. Atau jangan berharap bisa financial freedom di masa mendatang kalau dari sekarang nggak dilatih mengelola keuangannya. Atau jangan berharap bisa menjadi orang yang kayak benar-benar bagus mengenal dirinya kalau dari sekarang nggak dipelajari. Mungkin kayak aneh, ngapain sih uang dari dulu kita udah ketemu, atau ngapain sih belajar berkomunikasi dari dulu juga udah ngobrol, ngapain sih belajar mengenal diri dari dulu aku juga udah hidup gitu. Tapi nggak ada kata terlambat untuk memulai, dan selalu ada hal baru untuk kita mulai pelajari. Mungkin ini nggak linear dengan bagaimana bekerja, bagaimana teknis, karena itu semua tuh bisa dikejar. 1 bulan itu udah waktu ideal banget untuk mengejar semua kemampuan teknis dalam bekerja. Tapi kemampuan mendasar bagaimana soal hidup tadi, itu kayaknya karena itu hal yang mendasar, jadi bakal butuh waktu yang lebih, dan nggak ada salahnya untuk memulai dipelajari dari sekarang. Gitu sih, Matt. Wah, benar-benar padat dan juga menginspirasi ya, Kak. Thank you. Itu aku juga sharing ini sih, evaluasi sendiri sih ya. Jadi kayak, oh harusnya aku bisa gini, harusnya aku bisa gitu. Jadi kayak, harusnya aku bisa lebih cepat belajarnya. Nah, salah satunya juga adalah thank you udah dikasih media ini untuk sharing. Jadi ya semoga bisa membantu banget lah untuk kalian ke depannya. Iya, Kak. Terima kasih kembali juga dari kami, Kak. Justru kami yang berterima kasih atas sharing pengalaman dari Kakak. Itu dia tadi, Sobat Pentox, beberapa pesan-pesan dan juga kisah dari Kak Fahri yang barangkali bisa teman-teman jadikan pelajaran, kemudian juga basic atas informasi ke depannya yang teman-teman perlukan. Terima kasih banyak kepada Kak Fahri, dan juga terima kasih kepada sobat-sobat Pentox yang telah menonton dan mendukung Pentox. Sampai jumpa di edisi Pentox berikutnya. Bye-bye.